Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Amrullah, NPM 09105804190090, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi dengan mata kuliah teori-teori administrasi oleh dosen pengampu Kamarudin Selang, SOS MAP. Adapun pokok pembahasan, yang pertama sejarah administrasi, kedua administrasi sebelum Wilson, yang ketiga pergeseran paradigma, yang keempat pengaruh ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, yang kelima isu tentang arah perkembangan administrasi publik. Sejarah administrasi publik. Literatur yang ditulis oleh L.D. White pada tahun 1948 menjelaskan tentang sejarah administrasi publik di Amerika Serikat. Salam terbitnya pertama, White menjelaskan tentang penciptaan dan pendewasaan otoritas eksekutif dan departemen di bawah pemerintahan Hamilton, yang dikenal sebagai arsitek pemerintahan baru waktu itu, tanpa bantuan menggunakan pengalaman sektor swasta sebagai disarankan setelah tahun 1901. Secara jelas, disiplin ilmu ini mulai diajarkan sekitar tahun 1950-an pada universitas-universitas di Indonesia ketika modernisasi sebagai bagian dari doktrin pembangunan bagi negara-negara berkembang disebarluaskan. Administrasi publik sebelum Wilson. Meskipun literatur kuno yang langsung berkaitan dengan nama administrasi publik kurang begitu banyak ditemukan, namun cukup banyak literatur yang berkenaan dengan filsafat kenegaraan, hukum dan politik seperti buku-buku pemikiran Konfusius, Plato, Aristoteles, dan lain-lainnya yang menggambarkan adanya disiplin administrasi publik. Pergeseran paradigma. Nicholas Henry mengungkapkan bahwa telah terjadi 5 paradigma dalam administrasi negara, yaitu paradigma pertama pada tahun 1900 sampai 1926 dikenal sebagai paradigma dikotomi antara politik dan administrasi negara. Paradigma kedua pada tahun 1927 sampai 1937 disebut paradigma prinsip-prinsip administrasi. Paradigma ketiga pada tahun 1950 sampai 1970 adalah administrasi sebagai negara ilmu politik. Paradigma keempat pada tahun 1956 sampai 1970 adalah administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Paradigma kelima pada tahun 1970 sampai sekarang merupakan paradigma terakhir yang disebut administrasi publik sebagai administrasi publik. Pengaruh ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi. Kenyataannya telah menunjukkan adanya pengaruh dari berbagai disiplin ilmu dan teknologi seperti diuraikan oleh Stillman di halaman kedua tahun 1990 berikut ini. Yang pertama, pengaruh administratif science. Yang kedua, pengaruh ilmu politik. Ketiga, pengaruh sosiologi. Keempat, pengaruh ilmu ekonomi. Kemudian pengaruh psikologi sosial. Kemudian pengaruh disiplin sejarah. Kemudian pengaruh ilmu perbandingan administrasi dan globalisasi. Dan yang terakhir, pengaruh teknologi, teknik, dan spesialisasi baru. Isu tentang arah perkembangan administrasi publik banyak menimbulkan perdebatan yang mengarah pada 4 model administrasi publik. Masing-masing model tersebut memiliki karakteristik yang sangat spesifik sesuai dengan perkembangan suatu negara. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing model tersebut. Yang pertama,
non-state model. Ide semacam ini memberikan kesempatan kepada para individu untuk melakukan kompetisi alamiah dan bebas dari pengadilan negara. Yang kedua, bold state model. Model ini lebih melihat negara sebagai suatu yang positif dalam mempromosikan dan menjaga kehidupan publik. Ketiga, free state model. Dalam model ini, kepercayaan terhadap kekuatan pasar sangat tergantung dari situasi. Peran pemerintah pusat juga sangat tergantung dari kebutuhan apa permasalahan yang dihadapi. Yang keempat, pro-state model. Model ini melihat bahwa batas-batas antar negara dan antar swasta dan pemerintah semakin suram. Sekian pemaparan yang singkat dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.